Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin hadirin yang dimuliakan Allah, pada kita mulai tadi pada malam ini pada kita bersama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa balawat. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa syuhada'i wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik wa alaihi. alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Taklim Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri keturunannya soleh dan solehah, berkah dunia dan juga berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dan lautan rahmatnya yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu
kemudian lihat yang di luar dari dirimu. Jadi faedah ini atau langsung ini, makalah ini mengingatkan kepada kita, kalau kita bersyukur, fanzur ila nafsi, lihat saja dulu yang Allah berikan pada diri kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu semua pemberian dari Allah. Mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penciumannya, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada pembuluh darah. Masya Allah, ini semua nikmat dari Allah. Belum bisa kita bersyukur nikmat anggota tubuh. Makanya nikmat yang paling besar di jalan Allah fi wujudillah. Bersyukur atas nikmat anggota tubuh, kemudian menjalankan sesuai dengan yang Allah ridhoi. Matanya buat apa, telinganya buat apa, lisannya buat apa. Tahu apa yang dibenci syariat, apa yang dicintai syariat. Tahu apa yang dicintai Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Gunakan anggota tubuh kita sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi. Itu hakikat syukri, hakikat daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mau makan enak sekalipun kalau lidahnya sariawan gak enak. Ya Bu. Mau makan es campur kopior, alpukat atau durian, tapi kalau lagi perutnya sakit gak enak. Itulah nikmat anggota tubuh. Kata Rasul yang kata nikmatul rumah katil menelas sehat Allah. Ada dua kenikmatan yang manusia kebanyakan lalai dari bersyukur kepada Allah, yaitu nikmat sehat. Jadi ketika kita makan roti enak, ya, itu harus bersyukur dulu kepada Al-Mun'im, zat yang memberikan nikmat namanya Mun'im. Baru bersyukur atas rotinya. Dengan rotinya enak, hamdalahnya dulu kita dapat alhamdulillah. Rotinya enak, alhamdulillah. Daging ayamnya enak, alhamdulillah. Duriannya enak. Jadi kepada zat yang ngasih enak dulu, namanya mun'im. Baru kepada nikmat. Nikmat itu wujudnya durian nikmat, es krim nikmat, sate nikmat, rendang nikmat. Itu wujud nikmat, wujud kenikmatan. Nah, yang mewujudkan kenikmatan itu namanya Al-Mun'im, yang memberikan nikmat. Siapa? Allah. Jadi kemunimnya dulu baru kewujudnya. Ini pelajaran tasawuf, tapi muatannya adalah tauhid. Jadi bersyukur itu nggak harus nunggu punya pajero, nggak harus nunggu membeli rumah, harus. Justru kita nggak punya pajero, nggak membeli rumah, itu nggak mati. Tapi kalau nggak makan nggak minum, mati. Makanya nikmat yang besar itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Siapa Allah itu? At'amahum min ju', yang ngasih makan pas kita lapar. Jadi bukan yang ngasih mobil, yang ngasih rumah, bukan. Karena nggak punya rumah, nggak punya mobil, tetap hidup, betul nggak? Betul. Tapi alladzi at'amahum min ju', siapa Allah? Allah itu yang ngasih makan. Artinya apa? Nikmat makan itu luar biasa. Ini sekarang ada makanan ya, gorengan. Alhamdulillah, nikmat itu makan gorengan.
musim nanti Pak, antara lain timun suri, kolak, asinan, es buah, betul. Ya. Ibu kalau puasa pengeluarannya bertambah apa berkurang? Kan nggak makan siang. Oh gitu. Jadi lebih bertambah tuh ya dalam puasa. Tapi pemasukannya bertambah segitu aja. Oh dari itu sakit. Tambahin lah bulan Ramadan. Tawassu al ayam. Bulan Ramadan itu gawe jembar sama keluarga. Maksudnya gawe jembar itu apa? Ngasih kelapangan yang luas, makanannya, uang belanjanya, Masya Allah. Baik, di sini ada 80 kalau saya baca 80 masalah tentang puasa yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Menurut saya akan bahasnya 3 aja deh. 80 kebanyakan. Yang pertama, ada sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, bagaimana jarak al-faslu baina salat wa ta'am was sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW itu menjaga jarak antara berhenti makan minum ketika sahur sampai dengan subuh. Kemudian dijawab oleh sahabat, qadra khamsina ayat al-salat wa ta'am qabla subhi atau kama. Jadi Rasul itu berhenti makan dan minum ketika sahur kadar 50 ayat sebelum subuh. Kalau 50 ayat dibaca sama orang yang bagus Qur'annya itu paling 5 menit. Kalau 15 menit itu iqra, kelamaan. Artinya apa? Rasul mulai berhenti makan dan minum antara 5 sampai 10 menit sebelum subuh. Tarkus salat wa ta'am. Tapi itu juga masih lampu kuning, bukan benar-benar nggak boleh. Artinya kalau ada orang yang telat sahurnya baru bangun, sedangkan subuh masih ada 3 menit lagi tersisa, itu boleh makan 5 suap mungkin, kemudian minum 1 menitnya subuh berhenti. Jadi kesimpulannya batas waktu puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Awas, yang terbit fajar bukan matahari, karena fajar dan matahari berbeda. Fajar itu waktu mulai subuh, itu namanya waktu fajar. Tapi berhenti makan minum sebelum masuk waktu fajar, jangan terlalu mepet. Makanya patokannya waktu subuh, bukan azan subuh. Karena kalau azan subuh suka telat yang azannya. Misalkan waktu subuh sekarang 4.20, itu waktu subuh namanya. Karena di azan tuh 4.25, 4.30, dia buka pintu dulu, nyalain lampu dulu, wudhu dulu, benerin mic dulu. Makanya kalau bapak sahur patokannya waktu subuh, bukan azan subuh. Namun ada di sebagian lain mengatakan selagi azan masih berkumandang maka boleh makan dan minum sampai azannya selesai. Ya, ini pendapat minal khotoil
suatu waktu, termasuk salah fatal. Lagi sahur kemudian ada subuh, malah terus sahurnya batal. Tapi ada hadisnya, katanya hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina'u ala yadihi fala ya'tum hatta yaqdiya hajatin hatta yaqdiya hajatan." Ketika kalian mendengar azan kemudian hidangan sedang kau santap, maka jangan kau letakkan hidanganmu sampai selesai. Artinya dalam hadis ini kalau lagi azan maka teruskan makan. Hadisnya benar tapi penempatannya salah. Ini hadisnya umum, ya, tidak ada indikasi hadis ini dipakai pada azan subuh pada waktu sahur, tidak. Hadis ini umum di luar Ramadan. Bapak siang hari makan siang, tiba-tiba azan zuhur, lanjut makan nggak? Lanjut. Ini hadisnya tepat. Lagi malam hari udah disiapin makan sama istri. Azan berkumandang, lanjut makan nggak? Lanjut. Ini malah hadisnya Sahih Bukhari. Idza wudi'a al-asharu wa uqimat as-salatu fafdhu bil ashar. Ketika kamu hendak makan malam, kemudian qomat sudah dikumandangkan, udah qomat malam azan lagi. Azan isya, qomat, kamu lagi makan malam, maka fabda'u bil ashari, dahulukan makannya. Hadis ini juga benar. Tapi kalau dipakai pada bulan puasa ketika subuh nggak tepat. Lagi makan sahur, tiba-tiba ada subuh, lanjut nggak makannya? Stop. Jangan pakai hadis yang nomor 1 dan nomor 2, karena akan berbeda dengan esensi waktu puasa pada Ramadan menurut Quran dan hadis, bahkan menurut ijma ulama. Paham ya? Kemudian yang perlu diketahui bahwasanya yang paling utama ketika sahur itu adalah takhir suhur, mengakhirkan waktu sahur. Bapak boleh makan jam 3, jam 2 boleh, jam 1 juga udah dianggap sahur. Tapi yang lebih utama lagi adalah mengakhirkan waktu sahur. Tadi kadar 5 menit sebelum azan subuh Bapak minum, walau kana bijur'ati ma'in, meskipun dengan seteguk air. Bapak mengakhirkan waktu sahur, mana nggak bisa lagi ini rupanya. Padahal aqua ini. 5 menit lagi mau azan subuh, Bapak akhirkan waktu sahur Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mutasahirin, orang-orang yang sahur model begini akan didoakan oleh para malaikat. Jadi bukan berarti Bapak sahur jam 3, habis itu sampai subuh udah beres makan jam 3. Bapak nggak mengakhirkan waktu sahur, sunnahnya dapat, tapi keutamaannya nggak dapat. Karena ada sunnah, ada keutamaan, ada kesempurnaan. Wajib, sunnah, afdal, manfaat. Diakhirkan waktu sahurnya. Tapi kalau buka puasa dipercepat bukanya. Kalau sudah tenggelamnya matahari, makanya ikut waktu ghurub, ikut waktu maghrib, bukan azan maghrib. Kadang ada jamaah yang fanatik, pokoknya selagi saya belum dengar al-muhajirin azan subuh, azan maghrib saya akan buka. Kalau di TV udah azan, ya, di HP udah azan.
Asal Bapak Ibu tahu itu yang azannya ngopi dulu Bu. Buka dulu dia. Ibu nungguin aja dulu bawa banyak aja si soleh misalnya. Mana pas mau azan dia mukadimah dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ibu yang fanatik belum azan. Masih mukadimah. Enggak buka. Karena di TV juga suka ada waktunya azan, pakai mukul beduk dulu. Tak 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 tak, dum 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 dum. Itu jangankan azan maghrib, tek aja udah boleh buka, karena udah waktu maghrib. Tek saya buka. Istri saya bilang kan belum azan nih. Istri anggapnya buka itu karena azan maghrib, bukan karena waktu maghrib. Beda waktu maghrib sama azan maghrib. Paham gak sih? Bapak buka puasa itu karena waktu maghrib apa karena azan maghrib? Waktu maghrib. Misalkan maghribnya menurut Badan Ruqyah Nasional atau BMKG nanti bulan Ramadan Februari jam 18 atau jam 6 pas. Itu di HP udah jam 18, lihat jadwal imsakiyah jam 18, lihat jam juga sama. Yang azan 8:15. Karena dia merokok dulu. Itu namanya menunda-nunda berbuka puasa. Kalau udah waktu maghrib ya sudah buka. Bahkan berdoa pun itu diakhirkan. Wa yusannu ad-du'a'u aqibal fitri, disunahkan berdoa itu sesaat setelah berbuka. Allah, kita langsung bismillahirrahmanirrahim. Baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan berhenti di situ Pak, saran saya Pak. Karena pada waktu itu doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Dakwatus shaim, dakwatul fitri. Makanya kalau saya sama istri habis doa berbuka puasa, doa masing-masing. Ya Allah, mudahkanlah urusan, kuatkanlah iman, lapangkanlah rezeki, sehatkan badan, berikan putra-putri kami hamba yang soleh, cerdas pikirannya, kuat hafalannya, amin ya Allah. Baru makan gorengan, asinan, es campur, jangan sampai lewatin doa itu. Jadi habis minum atau makan korma yang awalnya apa? Bapak doa seperti biasa, habis itu doa masih karena bainal abdi wallahi la hijabalahu. Bapak Ibu berdoa saat momentum itu antara hamba dan Allah tidak ada penghalang. Perjalanan doa kita akan langsung tembus kepada Allah. Apalagi sebelum azan udah kumpul 10 menit sebelum azan, sebelum maghrib udah kumpul di ruang tamu. Makanan sudah siap saji. Zikir. Apa zikirnya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 3 kali ayo bareng-bareng. Asyhadu an la
habis buka berdoa. Waduh, itu Bapak lakuin setiap hari ketika puasa, maka nggak ada yang ditolak. Doa-doa Bapak dan pernah dikabul semua. Jadi 5 menit aja sebelum buka istrinya kumpul, istri yang bukan istri lagi rame di Pak pelakor di DP. Ya ibu, hati ibu harus bersaing sama pelakor. Ya, kata Bu Yahya begini, apabila suamimu terindikasi mencintai wanita lain, maka ibu sebagai istri yang paling berhak atas suami ibu harus bersaing dengan pelakor. Kalau pelakornya lembut, ibu harus lebih lembut kepada suami. Pelakornya murah senyum, maka ibu harus lebih murah senyum sama suami. Bukan malah ibu marah sama suami. Wah, kalau ibu marah sama suami malah tambah jadi suami. Ingat, ibu adalah orang yang paling berhak atas suami ibu. Ibu nikah dengan wali yang sah, 2 orang saksi yang sah, mahar yang diberikan, ijab kabul yang sah, tapi ibu mengalah dengan siapa? Dengan pelakor, itu salah, bersaing. Bapak-bapaknya senang, bagus. Tapi santai saja. Di sini bapak-bapaknya sudah tergabung dalam ikatan suami takut istri, alias DKI, di bawah kekuasaan istri. Karena duitnya semuanya dipegang sama istri. Kecuali duit sampingan juga ketahuan sama istri. Kasihan gitu. Ya, kelihatan dari tampang. Itu para istri. Tapi hati-hati ketika ibu sudah menguasai suami ibu, baik jiwa raganya ataupun isi dompetnya, jangan malah jadi jumawa, angkuh dan sombong, karena itu akan menjadi malapetaka. Tetap mawas diri, hati-hati dan waspada. Boleh jadi suami ibu yang diem, yang kalem, tapi udah nikah siri, kayak insan kamil dengan inara rusli. Kasihan istrinya. Ya Bu ya. Tapi mendingan daripada kayak Ridwan Kamil. Kemudian diberikan kesadaran. Ibu tahu Ridwan Kamil nggak? Siapa Bu? Gosipnya apa? Iya, aura kasih apalah. Hati-hati dengan suami-suami yang pendiam. Suami ibu pendiam nggak? Gue pas sakit diam nggak? Enggak. Enggak ya? Kalau tidur diam. Yang minum terus kayak bapak ini nih, dan karena dia gue habis. Mana istrinya mana nih? Mana istrinya? Ini. Mudah-mudahan nggak ada di sini mah. Ya, barangkali yang nyender. Itu kayak kata Bu Yahya, Bu Yahya, pimpinan pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon. Istri itu harus bersaing dengan pelakon. Ya Allah ya Rabbana. Sampai mana tuh Bu? Pelakon lagi. Sampai doa. Ini buru-buru kayak pembahasan ini. Makin kayak pembahasan. Jadi mau dibahas panjang kali lebar. Barangkali ada yang bertanya sesuai dengan kejanggalan yang Bapak alami masing-masing. Silakan
lagi makan sahur nanggung baru 3 suap karena bangunnya telat. Allah yang di mulut keluarin Pak. Juga kadang yang di mulut dikeluarin kemudian karena seret dia minum. Dasar Samawi. Seret kiai itu yang tenggorokan. Batal itu. Karena batasannya adalah terbitnya fajar. Saya tanya ke Bapak nih, terbit fajar dulu apa azan dulu? Fajar. Ya. Fajar. Terbit fajar dulu. Azan subuh itu ketika fajar terbit. Berarti duluan waktu fajar apa waktu azan subuh? Fajar. Duluan waktu fajar. Sedangkan puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya srengenge. Tahu srengenge? Sampai tenggelamnya matahari. Bukan dari azan subuh. Kalau dari azan subuh itu ditelat, itu bisa telat. Mungkin pas bapak makan satu suap juga sebenarnya udah terbit fajar. Karena si sore azannya telat. Makanya saya minta kepada para muadzin khusus di bulan Ramadan subuh dan maghribnya azannya tepat waktu. Jadi 1 menit sebelum waktu terbitnya fajar itu udah di depan mik. 4:20 misalkan 4:19 udah depan mik. Pas 4:20 jadi pas terbitnya fajar sama azan subuh. Karena memang azan subuh itu ketika fajar makanya sholat sunnah fajar itu setelah azan subuh. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa fiha 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan seisinya. Setelah azan subuh baru sholat fajar. Sholat fajar juga sama namanya dengan qobliyah subuh. Jadi kadang orang aneh, sholat fajar itu sebelum terbitnya fajar. Fajar jam 4:20, dia jam 4 sholat sunnah fajar. Sholli sunnatul. Kalau sholat apa? Sholat sunnah fajar. Emang udah terbit fajarnya? Belum, terbitnya 4:20 pas azan subuh baru sholat fajar. Tahu ya Pak? Paham apa paham? Ada yang bertanya? Ibu-ibu boleh. Kalau nggak ada pulang. Saya belum pulang dulu. Ya. Di luar tema tidak salah. Boleh luar tema. Mengirim doa itu ada bedanya nggak antara menghadiahkan sama mempersembahkan itu? Apa? Mengirim doa ke orang tua atau menghadiahkan kata-kata apa? Menghadiahkan atau tadi mempersembahkan itu ada bedanya? Memang Bapak ngomong gimana? Saya menghadiahkan seorang Fatihah pokoknya ke orang tua itu sama menghadiahkan lebih dari yang lain. kan bahasa Arabnya gini Pak. Allahumma ja'al wa awsil thawaba ma qara'nahu minal azim hadiyatan wa suratan wa rahmatan nazilatan syamilatan ila abi tabumi. Artinya apa? Saya baca Quran ini dan saya jadikan bacaan Quran ini hadiah dan sebagai hadiah. Sama aja hadiah. Wasilatan sebagai penyambung, penyampai. Bisa juga makanya saya persembahkan
Kalau persembahan itu kayak sinetron, mempersembahkan. Ya. Sudah siap gitu kan ya, mempersembahkan, hadiahkan sebagai hadiah yang tepat hadiah. Hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan syamilatan. Jadi sebenarnya kalau anak itu anak orang tua, inna min juz'in, sesungguhnya setiap bagian daripada amaliyah seorang anak, yuhmalu thawabuhu ila abawaihi, maka pahalanya langsung Allah kasih kepada orang tuanya tanpa harus dipersembahkan, dihadiahkan, otomatis. Ini bapak ngaji kayak gini nih, ada pahalanya nggak? Ada. Bapak pahalanya dapat dan langsung Allah transfer pahalanya kepada orang tua. Itu hebatnya punya anak soleh itu. Yang perlu hadiah dan wasilatan warahmatan itu orang lain ingin mengirimkan doa kepada saudaranya, tetangganya. Paham? Kalau anak mah nggak perlu. Bapak baca Quran, pahalanya otomatis Allah kirim kepada orang tua. Bapak sedekah, pahalanya otomatis Allah kirim kepada orang tua. Tuh hebatnya. Kalau dosanya gimana dosanya Pak? Dikirim nggak? Nah, hadis ini ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Sifatnya mau udah ngaji ulang balik kitab Ta'limul Muta'allim, biasanya dikajinya di bulan Ramadan atau kelas 2 SMP itu kitab Akhlaqiyat Ta'limul Muta'allim. Di situ ada hadis man razaqahu Allah waladan wa lam yu'allimul Qur'ana illa quradan min ya'muru ala bihi. Barang siapa yang dikaruniai anak oleh Allah namun orang tuanya antipati, masa bodoh anak mau bisa baca Quran apa enggak, masa bodoh anak mau bisa ngaji apa enggak, masa bodoh anak mau paham agama atau enggak, bodoh amat. Maka setiap dosa-dosa yang dilakukan anak akan ditanggung di akhirat oleh bapaknya. Jadi di dunia nggak ditanggung, tapi di akhirat ditanggung. Apalagi zaman sekarang, Ambon Selatan paling besar investasinya kepada judol dan pinjol. Waduh, uang yang beredar di zaman selatan itu sudah triliunan, berapa? Gara-gara apa? Judol, judi online. Judi online itu bekerja sama dengan pinjol, pinjaman online. Saya pernah merehabilitasi anaknya jamaah, itu udah hampir tembus 1 miliar, duit cash 300 juta, mobil, motor, anak muda belum nikah. Akhirnya kita ngobrol ada 3 hari atau seminggu, intens. Jadi semakin kalah semakin nafsu, bukan terbaliknya. Semakin kalah semakin nafsu, pasang lagi. Nah, ketika udah habis duit, pinjaman online nawarin, dan pinjam aja nih, pinjam pasang lagi. Sampai pada akhirnya bandarin telepon, bandar duit saya habis, udah kamu pasang lagi, dikasih menang 1 kali, 2 kali dikalahin lagi. Jadi dia udah tahu sebenarnya settingnya, dia udah tahu sebenarnya ada bandar yang menggunakan sistem. Ya tapi karena dibarengi dengan hawa nafsu iblis dunia, ya, dia nggak sadar setelah terjun
Makanya kan dalam Al-Quran innamal khamru wal maisir wal azlamu wal ansur rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Kalau sudah minum, kalau sudah judi, sudah selesai. Minum, judi, selesai. Abot dikandani abot. Judi, minum, perempuan, wah apalagi. Hati-hati ku anfusakum wa ahlikum. Nah, Bapak jangan tenang-tenang saja. Nanti di akhirat itu Bapak ditanya. Banyak orang tua di akhirat yang dia tenang-tenang saja beribadah kepada Allah, namun dia cuek sama anaknya. Masa bodoh sama anaknya. Emang bapak nggak diseret? Walaupun hadasul hijar, ingat orang tua, bahan bakar api neraka terbuat dari bebatuan dan manusia. Betapa banyak nanti di neraka orang tua yang menjadikan anaknya, istrinya bahan bakar api neraka. Ayo hati-hati, hati-hati, hati-hati. Gimana Pak? Pinjol, judul, game online juga sekarang ada aplikasi judinya. Kelihatannya anak kita main game nih, tapi ada transaksi di dalamnya. Makanya top up, apa itu tebak duit, ada transaksi, buy sell, jual beli, pasar. Mulai game Roblox itu kan udah mau dihapus sama pemerintah. Ada apa di situ? Ada pornografinya. Bahkan yang kemarin seorang anak bunuh ibunya itu terinspirasi dari game online, pembunuhan dengan menggunakan pisau. Coba orang tua bingung untuk memikirnya. Makanya Pak Sokin anak mondokin semua. Sehatin mondok, sifatnya mondok, si kecil mondokin lagi. Daripada neraka nanti Pak Sokin sama istrinya. Ayo, mau masuk neraka Bu? Diseret nanti Pak Sokin. Alhamdulillah anak Pak Sokin mondok semua. Mudah-mudahan jadi wasilah. Jadi perantara kita nggak tahu, setidaknya ada cahaya, ada hidayah bagi orang yang berada di jalan agama. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngeri ya, ngeri ya. Jadi gimana ya? Ada lagi yang bertanya, ya, ngeri. Oke, memakai kirain mau beli nasi goreng, gak usah Pak. Ya Allah ya Rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak Bapak dikuatkan iman Islamnya Allah. Amin. Ya. Dipertemukan dengan teman yang soleh, dengan lingkungan yang soleh. Amin. Dan dipertemukan oleh pasangan yang soleh dan solehah. Amin. Setidaknya ada nasihat yang masuk ke telinga anak kita sehingga menjadi hamba Allah yang sesadar-sadarnya
saja yang harus saya sampaikan, tidak bisa lanjut sampai bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana fir lana dzunubana wa warhamna kama rabbayana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannatal ma'wa ya aziz ya rabbal izzati ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.